wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Sari Mega dengan NIM L1A119039 dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi 2019. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik pemeliharaan tanaman hutan. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pemeliharaan tanaman hutan. Pemeliharaan tanaman hutan merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin keberhasilan tanaman. Keberhasilan ini diperlihatkan oleh kondisi tegakan yang mempunyai kualitas baik sesuai dengan tujuan penanamannya. Pemeliharaan hutan memerlukan biaya yang tinggi, oleh karena itu, tindakan pemeliharaan hutan harus memperhatikan syarat-syarat tertentu. Ada 3 syarat dalam pemeliharaan hutan, yaitu penguasaan teknis, yang meliputi kelengkapan peralatan dan keterampilan tenaga kerjanya. Tindakan pemeliharaan tidak boleh merusak lingkungan. Dan yang terakhir yaitu biaya yang dikeluarkan kegiatan pemeliharaan harus dapat dikembalikan dari hasil yang dipelihara. Pemeliharaan sangat diperlukan karena terdapat 2 masalah utama setelah kegiatan penanaman di lapangan. Yang pertama yaitu kematian bibit dan pertumbuhan lambat atau abnormal. Yang pertama yaitu kematian bibit. Tidak semua bibit yang ditanam di lapangan dapat langsung hidup. Beberapa minggu sampai beberapa bulan setelah tanam, dilakukan penghitungan jumlah bibit yang mati, biasanya dilakukan pada saat awal penyiangan. Banyak faktor yang mempengaruhi kematian bibit di lapangan, yaitu keterampilan menanam, terutama kedalaman penanaman dan kegemburan tanah di sekitar akar. Yang kedua, kondisi cuaca yang berubah saat setelah penanaman. Yang ketiga, kondisi anakan, akar yang rusak, atau bibit tersebut stres karena transportasi dan lain-lain. Kondisi tanah yang kurang baik, tergenang dan tererosi permukaan, serangga, serta gulma, kompetitor, dan binatang. Bila kematian penanaman cukup tinggi, maka harus dilakukan penyulaman. Penyulaman segera dilakukan dalam beberapa bulan. Keterlambatan penyulaman dapat mengakibatkan variasi penanaman tegakan yang cukup tinggi. Setelah pedoman penyulaman dapat dilihat, bibit yang digunakan untuk penyulaman harus sehat dan lebih besar sedikit dari rata-rata, dan pertumbuhan akarnya harus baik. Pertumbuhan lambat dan abnormal. Ada beberapa sebab pertumbuhan pohon tidak normal. Yang pertama, salah memilih jenis. Pemilihan jenis toleran dan intoleran yang kurang tepat. Yang kedua, kekurangan hara akut secara langsung. Yang ketiga, kondisi fisik yang jelek karena kompak dan erosi. Yang keempat, tidak adanya mikroorganisme simbiotik yang berguna. Yang kelima, beberapa jenis mempunyai pertumbuhan yang tidak biasa seperti rumput, sering terjadi pada Pinus mercusii. Dan yang terakhir yaitu kurangnya penyiangan, naungan berat dan terlalu lama. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang mengatasi pertumbuhan yang lambat. Pada umumnya, yang pertama kali dilakukan mengatasi pertumbuhan yang lambat adalah dengan mengontrol kompetisi dengan vegetasi pengganggu melalui penyiangan. Namun, bila sudah diidentifikasi dengan tepat adanya kekurangan hara, maka tindakan pemupukan sangat dianjurkan.
Perbaikan sifat fisik tanah setelah penanaman biasanya susah dilaksanakan dan tentunya menggunakan biaya yang relatif lebih tinggi. Bila pertumbuhan yang lambat disebabkan oleh sifat fisik tanah, maka sebaiknya tanaman dibatalkan atau lebih baik diganti dengan tanaman yang baru dengan mempersiapkan lahan yang lebih baik terlebih dahulu. Tapak yang jelek dan mengakibatkan pertumbuhan jelek sebaiknya tidak ditanami. Yang selanjutnya yaitu tentang penyiangan. Penyiangan merupakan kegiatan vegetasi pengganggu dengan tujuan untuk menghindarkan persaingan hara, air, dan cahaya. Kegunaan penyiangan tertentu sehabis bias berkompetisi dan menekan pertumbuhan gulma. 2 langkah dalam kegiatan penyiangan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kontrol gulma di permukaan tanah, meliputi kontrol terhadap rumput, herba, dan semak yang secara langsung berkompetisi dengan tanaman baru yang harus dikontrol sejak penanaman pertama. Yang kedua yaitu pembersihan kegiatan. Pembebasan meliputi kegiatan pembuangan penanaman pengganggu, pembuangan pohon yang tidak diinginkan dan liana. Kegiatan ini dilakukan beriringan dengan pembuangan gulma di permukaan dan diperlukan jangka waktu yang cukup lama sekitaran beberapa tahun. Yang selanjutnya membahas tentang kegiatan penyiangan. Vegetasi pengganggu atau yang sering kita sebut dengan gulma sebagai kompetitor tanaman pohon dapat mengganggu melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu gulma secara langsung sebagai kompetitor terhadap cahaya, air, dan hara. Yang kedua, gulma dapat melilit pohon dan akhirnya mematikan melalui penaungan yang berat. Dan yang terakhir yaitu vegetasi permukaan yang lebat menyebabkan peningkatan peluang kebakaran dan juga pelindung binatang dari serangan predator alam seperti tupai. Yang selanjutnya yaitu intensitas penyiangan. Intensitas penyiangan sangat bervariasi dan tergantung jenis pohon yang ditanam. Yang pertama yaitu jenis pohon. Jenis pohon yang memerlukan cahaya yang saat pertumbuhan mudanya seperti akasia manium, penyiangan sangat penting dilakukan. Tapi untuk pohon yang menghendaki naungan dalam waktu mudanya seperti meranti, sangat terganggu pada naungan alami. Seperti pembersihan justru akan mengganggu pertumbuhannya. Yang kedua, kondisi tanah. Kesuburan tanah, adanya biji gulma atau stap yang masih hidup serta melakukan persiapan tempat tumbuh. Semuanya mempengaruhi jenis dan figur pertumbuhan gulma. Yang ketiga, iklim. Curah hujan sangat mempengaruhi pertumbuhan gula. Frekuensi penyiangan lebih sering di daerah basah dibanding di daerah yang kering. Yang selanjutnya yaitu pemupukan. Pupuk ada bermacam-macam bentuk, ada yang padat dan ada juga pupuk cair. Yang padat misalnya seperti urea, NPK, TSP, dan lain-lainnya. Pertumbuhan tanaman akan terganggu apabila terdapat kekurangan dari unsur hara di atas. Oleh karena itu, meningkatnya kegiatan penanaman pohon-pohon di hutan di daerah tropis, pemupukan sangat digunakan karena pertumbuhan sangat cepat sehingga kebutuhan unsur hara tinggi. Dengan rotasi yang pendek pada kondisi tanah yang miskin hara, deplesi unsur hara pasti akan terjadi. Yang kedua, rotasi pendek sehingga pemupukan akan lebih ekonomis. Yang ketiga, meningkatkan proyek rehabilitasi dan penghutanan kembali. Dan yang terakhir yaitu pada beberapa tapak
penambahan sedikit nutrisi dapat memperbaiki pertumbuhan yang luar biasa. Pemupukan dilakukan apabila terjadi kekurangan hara. Pada umumnya menunjukkan pohon yang kekurangan hara dikarenakan oleh yang pertama, tumbuh pada tanah yang kritis. Yang kedua, siklus hara yang kurang baik. Yang ketiga, adanya pencucian oleh air hujan, terutama pohon yang tumbuh di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Dan yang keempat, pohon di daerah yang curah hujan yang sedikit atau kering. Dan yang terakhir, pohon adanya cendawan mikrorhiza atau rhizobium. Secara umum, pohon yang kekurangan nutrisi mempunyai tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan stagnan dan vigornya rendah. Yang kedua, perubahan warna pada daun. Yang ketiga, terjadi perubahan anatomi seperti keguguran pucuk dan mata tunas serta kering. Waktu pemberian pupuk sebaiknya memperhatikan tahap perkembangan pohon sebagai berikut. Beberapa saat penanaman dalam 3 bulan pertama, setelah penanaman sampai penutupan kanopi dan menunjukkan tanda-tanda defisiensi. Yang ketiga, saat awal penjarangan. Dan yang terakhir yaitu 3-10 sebelum rotasi tebang. Selanjutnya akan membahas tentang pemangkasan. Pemangkasan cabang merupakan kegiatan pemotongan cabang-cabang yang masih hidup dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk kayu pada akhir daur. Produksi kayu yang mensyaratkan bebas mata kayu adalah produksi veneer untuk dekoratif, kayu konstruksi untuk mendapatkan kekuatan yang homogen dan mudah mengerjakannya, dan yang terakhir yaitu kayu untuk tiang transmisi yang memerlukan kayu bebas lubang untuk mencegah masuknya cendawan dan rayap. Pemangkasan rendah merupakan kegiatan pembuangan cabang dengan ketinggian 2 meter ke atas pada saat kanopi sudah tertutup. Ini disebut sebagai pemangkasan bawah, dan cara melakukannya untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mempermudah jalan masuk untuk pemeriksaan tanaman. Yang kedua, mengurangi bahaya api. Yang ketiga, mempermudah proses penjarangan. Dan yang keempat, memproduksi kayu yang bebas mata kayu di bagian pangkalnya. Pemangkasan rendah merupakan pekerjaan yang manual dan tentunya menggunakan biaya yang cukup tinggi. Peralatan yang digunakan seperti kampak, gergaji, dan chainsaw. Yang selanjutnya yaitu tentang penjarangan. Penjarangan merupakan kegiatan operasional mengikuti jumlah pohon dalam suatu tegakan. Secara ringkas, tujuan dilakukan penjarangan dalam suatu tegakan adalah mengurangi jumlah pohon yang akan ditinggalkan, sehingga pohon yang ditinggalkan mempunyai cukup ruang untuk berkembang tajuk dan akarnya. Yang kedua, untuk menciptakan tegakan yang higienis. Yang ketiga, menghilangkan pohon-pohon yang jelek. Yang keempat, memberikan kenyamanan bagi pohon yang mempunyai bentuk dan figur yang bagus. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan pemasukan antara penjual kayu dan hasil penjarangan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga video saya dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.